Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini saya akan kembali membahas latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Latihan soal kali ini temanya yaitu tentang urinalisa, LED, dan hematokrit. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Terjadinya perdarahan pada saluran kemih yang tidak nyata atau samar dapat dinyatakan dengan uji urin menggunakan reaksi A. Vantus, B. Benzidin, C. Sulkowicz, D. Schlesinger, atau E. Walgemuth. Jawaban yang benar yaitu yang B. Benzidin. Kita lihat pembahasannya. Jika dalam urin terdapat darah, maka dapat dilakukan pemeriksaan darah samar pada urin. Pemeriksaan darah samar pada urin merupakan suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya hemoglobin dalam urin dengan menggunakan metode benzidin dan guaiac dalam pemeriksaannya. Selain itu, adapun yang disebut dengan hemoglobinuria sejati terjadi bila hemoglobin bebas dalam urin yang disebabkan karena adanya hemolisis intravaskuler. Pemeriksaan urin metode benzidin adalah tes sensitif untuk mengetahui adanya darah seperti dalam urin atau feses berdasarkan produksi warna biru saat kontak dengan larutan benzidin, hidrogen peroksida, dan asam asetat glasial. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Karena pemeriksaan sedimen urin ditunda, maka bahan pengawet yang paling baik untuk sedimen urin adalah A. Toluen, B. Timol, C. Formaldehid, D. EDTA, atau E. HCl pekat. Jawaban yang benar adalah yang C. Formaldehid. Kita lihat pembahasannya. Urin yang terpaksa tidak segera diperiksa dan harus disimpan beberapa lama sebelum dilakukan pemeriksaan dapat menggunakan bahan pengawet, namun bahan pengawet ini tidak dapat digunakan secara universal. Pengawet urin antara lain, yang pertama toluen, baik dipakai untuk glukosa, aseton, dan asam asetoasetat. Yang kedua adalah timol, mempunyai daya seperti toluen. Yang ketiga formaldehid, baik dipakai untuk mengawetkan sedimen. Yang keempat asam sulfat pekat, dipakai untuk mengawetkan urin guna menetapkan kuantitatif kalsium, nitrogen, dan zat anorganik. Yang kelima natrium karbonat, khusus dipakai untuk mengawetkan urobilinogen. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berat jenis urin dan uji kehamilan sebaiknya diperiksa menggunakan urin yang pekat dan lebih baik dalam menggambarkan keadaan sebenarnya. Spesimen yang dimaksud adalah urin A. Sewaktu, B. Pagi, C. 24 jam, D. 2 jam postprandial, atau E. 2 gelas. Jawabannya yaitu yang B. Urin pagi. Kita lihat pembahasannya. Dalam satu hari, kadar hormon gonadotropin bisa berubah-ubah setiap waktu sehingga bisa mempengaruhi hasil tes. Untuk menyiasatinya, sebaiknya lakukan tes di pagi hari saat kamu buang air kecil pertama kali. Sebab urin di pagi hari cenderung lebih pekat sehingga memiliki kadar HCG yang lebih tinggi. Soal nomor 4. Bila uji protein urin dengan pemanasan dan penambahan asam asetat dihasilkan endapan yang bergumpal-gumpal, maka tes protein urin tersebut dinyatakan A. Negatif, B. Positif 1, C. Positif 2, D. Positif 3, atau E. Positif 4. Jawabannya adalah yang E. Positif 4. Mari kita lihat pembahasannya. Uji protein urin menggunakan asam asetat merupakan pengujian kadar protein secara kualitatif. Hasil yang diperoleh disimpulkan berdasarkan penilaian kondisi urin yang menunjukkan reaksi positif terhadap reagen uji. Pengujian dinyatakan positif jika terdapat gumpalan atau kekeruhan pada urin. Di sini ya teman-teman. Untuk negatif tidak ada kekeruhan sedikit pun. Positif 1, kekeruhan ringan tanpa butir-butir menandakan kadar protein 0,01 sampai 0,05%. Positif 2, kekeruhan mudah terlihat dan tampak butir-butir dalam kekeruhan tersebut. Kadar protein kira-kira 0,05 sampai 0,2%. Kemudian positif 3, simbolnya 3 positif, jelas keruh dengan kepingan-kepingan, kadar protein kira-kira 0,2 sampai 0,5%.
Kemudian positif 4, simbolnya 4 positif, sangat keruh dengan kepingan-kepingan besar atau bergumpal-gumpal atau memadat. Kadar protein kira-kira lebih dari 0,5%. Lanjut ke soal nomor 5. Pengujian protein dengan asam sulfosalisilat dilakukan dengan yang A. Urin dipanaskan ditambah dengan asam sulfosalisilat. Yang B. Urin dihomogenkan lalu ditambah asam sulfosalisilat. Yang C. Urin disaring, dipanaskan, dan ditambahkan asam sulfosalisilat. Yang D. Urin disentrifus, dipanaskan, dan ditetesi asam sulfosalisilat. Atau yang E. Urin ditambahkan asam sulfosalisilat lalu dibandingkan kekeruhan dengan urin asli. Nomor 5 jawabannya adalah yang E. Urin ditambah asam sulfosalisilat lalu dibandingkan kekeruhan dengan urin asli. Kita lihat pembahasannya. Asam sulfosalisilat dapat digunakan untuk uji urin sebagai penentu ada tidaknya protein pada urin, karena ikatan kimia yang ada di dalamnya sedemikian mampu menyebabkan presipitasi protein terlarut yang dapat diukur dan ditentukan dari derajat turbiditas. Asam sulfosalisilat 20% dianggap sensitif dalam mendeteksi proteinuria di samping harganya lebih murah dan dapat dilakukan dengan cepat. Metode ini dapat menggunakan urin sewaktu dan hanya memerlukan 3 mili urin serta 8 tetes asam sulfosalisilat 20%, kemudian dinilai berdasarkan kekeruhan urin dan dicatat berdasarkan infeksi manual. Tes ini juga lebih akurat dibandingkan dengan metode dipstick. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pengujian protein urin dengan metode Heller dilakukan dengan cara A. Urin disaring, dipanaskan, dan ditambah asam asetat 6%. Yang B. Urin dihomogenkan lalu ditambah asam sulfosalisilat. Yang C. Urin dipanaskan dan ditambah asam sulfosalisilat 20%. Yang D. Urin direaksikan dengan asam pikrat dalam suasana asam sitrat. Yang E. Urin dialirkan ke dalam tabung yang berisi asam nitrat sampai membentuk 2 lapisan cairan. Nomor 6 jawabannya yang E. Urin dialirkan ke dalam tabung yang berisi asam nitrat sampai membentuk 2 lapisan cairan. Kita lihat pembahasannya. Prinsip uji Heller. Pengujian ini didasarkan pada prinsip pengendapan protein yang dalam hal ini terjadi dengan adanya asam mineral seperti asam nitrat. Pengendapan protein oleh asam bergantung pada perubahan pH larutan. Karena semua protein mempunyai titik isoelektrik atau nilai pH tertentu. Perubahan pH larutan mempengaruhi struktur protein. Penambahan asam ke dalam larutan akan menurunkan nilai pH larutan. Ketika nilainya menurun, molekul protein menjadi bermuatan positif karena penangkapan proton oleh gugus amino yang ada dalam protein. Dalam keadaan berair, bidang hidrasi yang mengelilingi protein menjadi terganggu karena adanya muatan. Gangguan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan struktur protein sehingga mengakibatkan terjadinya pengendapan. Penambahan asam pada sampel protein menyebabkan pengendapan protein pada titik di mana asam bersentuhan dengan larutan protein. Akibatnya, terbentuklah cincin putih yang menggumpal di antara 2 lapisan protein dan asam mineral. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pengujian nilai LED menurut Westgreen memerlukan larutan pengencer, yaitu A. Natrium klorida 0,9%, B. Sodium sitrat 3,8%, C. Sodium hidroksida 10%, D. Potasium oksalat, atau E. Magnesium sulfat. Jawabannya yang B. Sodium sitrat 3,8%. Kita lihat pembahasannya. Pengukuran LED metode Westgreen menggunakan NaCitrat 3,8% sebagai antikoagulan sekaligus pengencer. Perbandingan darah dengan NaCitrat 3,8% metode Westgreen yaitu 4:1. 1,6 ml darah ditambah NaCitrat 3,8%. Penambahan NaCitrat 3,8%, sel-sel darah tetap mengendap dalam waktu tertentu. Karena adanya makromolekul di antara eritrosit akibat mudah melekatnya eritrosit yang satu dengan eritrosit yang lain, sehingga memudahkan pembentukan relaks formasi. Larutan NaCitrat 3,8% lebih banyak digunakan dalam pemeriksaan LED Westgreen karena sifatnya tidak toksis, sehingga tidak mempengaruhi bentuk dan morfologi sel. Pemeriksaan LED juga bisa dengan NaCl fisiologis menggunakan sampel darah ETA. Fungsi NaCl fisiologis hanya sebagai pengencer dan bukan sebagai antikoagulan. Perbandingan penambahan NaCl fisiologis dalam pengukuran LED Westgreen adalah 4:1.
yaitu 4 bagian darah eta dan 1 bagian NaCl fisiologis. Perbandingan eta dengan darah harus tepat karena kelebihan konsentrasi eta mempengaruhi bentuk eritrosit sehingga dapat memperlambat LED. Kita lanjut ke soal nomor 8. Penetapan nilai LED metode Winthrop memerlukan waktu pemeriksaan selama A. 30 menit, B. 45 menit, C. 60 menit, D. 75 menit, atau E. 90 menit. Soal nomor 8, jawabannya yang C, 60 menit. Kita lihat pembahasannya. Cara kerja LED Winthrop. Yang pertama, darah dengan antikoagulan NaCitrat 3,8% dimasukkan pada tabung Winthrop sampai garis tanda 0 tepat. Jagalah jangan sampai terjadi gelembung udara. Yang kedua, biarkan tabung Winthrop dalam sikap lurus pada satu tempat yang tidak banyak angin selama 1 jam. Yang ketiga, bacalah tinggi lapisan plasma dengan milimeter sebagai laju endapan darah. Lanjut ke soal nomor 9. Yang bukan penyebab kesalahan dalam pemeriksaan hematokrit adalah A. Kesalahan sampel darah, B. Tidak memakai jumlah antikoagulan yang sesuai dengan darah yang dipakai, C. Tabung hematokrit bersih dan kering, D. Tidak cukup waktunya memutar tabung hematokrit, atau E. Pemecaan yang tidak tepat. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Tabung hematokrit bersih dan kering. Kita lihat pembahasannya. Beberapa kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemeriksaan hematokrit yaitu: yang pertama, penggunaan antikoagulan eta yang lebih dari kadar 1,5 mg per mili darah mengakibatkan eritrosit mengkerut sehingga nilai hematokrit akan turun atau rendah palsu. Yang kedua, bahan pemeriksaan tidak dicampur hingga homogen sebelum pemeriksaan dilakukan. Yang ketiga, penempatan tabung kapiler pada lubang jari-jari sentrifus yang kurang tepat serta penutup yang kurang rapat sehingga menyebabkan nilai hematokrit tinggi palsu. Yang keempat, kecepatan putar sentrifus harus diatur secara tepat agar eritrosit memadat secara maksimal. Yang kelima, pemakaian mikrosentrifus dalam waktu lama akan mengakibatkan alat menjadi panas sehingga menjadi hemolisis dan nilai hematokrit rendah palsu. Yang keenam, tabung hematokrit tidak bersih dan kering. Soal nomor 10. Pemeriksaan laboratorium yang tidak boleh dikerjakan lebih dari 30 menit setelah sampling darah karena resiko agregasi sesamanya adalah A. Hemoglobin, B. Hitung leukosit, C. Hitung trombosit, D. LED, atau E. Hitung eritrosit. Jawabannya yaitu yang C. Hitung trombosit. Mari kita lihat ke pembahasannya. Pemeriksaan hitung jumlah trombosit sebaiknya harus segera dilakukan. Jika ditunda, sebaiknya harus diperhatikan batas waktu penyimpanannya. Batas waktu pemeriksaan darah untuk jumlah trombosit adalah 1 jam. Darah stabil disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 12-18 jam untuk menghambat metabolisme trombosit agar tidak terjadi agregasi dan adesi. Darah disimpan lebih dari 1 jam pada suhu kamar dapat menyebabkan agregasi atau adesi, di mana agregasi yang disebabkan karena terjadinya pembengkakan pada trombosit sehingga trombosit rusak dan jumlah trombosit menjadi berkurang. Darah disimpan lebih dari 1 jam pada suhu kamar akan mudah sekali menempel antara trombosit dengan trombosit yang lain atau agregasi, atau menempel pada benda asing atau adesi. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.